Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aji Bermansyah dari kelas KPIB. Di sini saya akan menerangkan pengertian tentang filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Sedangkan secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pilin atau pilos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, sehingga seorang filosof adalah pecinta, pedamba, atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan pengertian berdasarkan makna kata. Di dalam KBBI, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pemikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Sedangkan pengertian filsafat menurut para ahli. Berikut para ahli yang memberikan pengertian tentang filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hingga menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan tersebut. Ciri-ciri filsafat menurut Nur A. Fadli Lubis. Filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni 1. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. 2. Radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. 3. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Di sini saya akan memberikan contoh pertanyaan tentang filsafat. 1. Apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis? 2. Apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif? 3. Apakah tanggung jawab moral sejalan dengan determinisme yang dipegangi sebagian besar penelitian ilmu alam? 4. Apakah wanita cantik itu harus selalu berkulit putih? 5. Apakah seni harus selalu indah? Nah, lalu bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersebut? Tentunya dengan metode filsafat yang sistematis dan tepat. Metode filsafat seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah. Metode
dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logika sendiri sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektis, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim, diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dari pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu, kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadikan hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa metode filsafat antara lain: 1. Metode kritis. 2. Metode intuitif. 3. Metode skolatik. 4. Metode matematis. 5. Metode empiris eksperimental. 6. Metode transendental. 7. Metode dialektis. 8. Metode fenomenologis. 9. Eksistensialisme. 10. Analika bahasa. Sekian dari pengertian tentang filsafat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.